Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali perjumpaan kita di kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Malam ini waktu Indonesia bagian Barat sudah memasuki insyaallah di penanggalan 4 Jumadal Ula 1445 Hijrah bertepatan dengan 16 November 2023 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan detik ini memuliakan kita semua, menyehatkan kita semua, melindungi kita semua, dan tentu saja lebih daripada itu, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga mampu menata setiap aktivitas kita dengan baik dan dalam rangka menyiapkan bekal untuk menuju hisab pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah kita kerjakan demi menunaikan misi besar di muka bumi ini. Untuk itu mari kita kembali mengkaji lagi pedoman yang telah Allah tuntunkan melalui Rasul mulia Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya menjelaskan kepada umatnya tapi juga memberikan keteladanan, memberikan tuntunan sehingga mudah kemudian untuk kita pelajari, kita pahami, kita ikuti dalam kehidupan kita. Dan tentu saja semua pedoman dan tuntunan itu bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan. Lalu kemudian detailnya kita temukan dalam penjelasan hadis-hadis serta sunnah Rasulullah SAW. Untuk mengakses itu semua di dalam Islam, alhamdulillah kita punya dokumentasi yang tersambung hingga kita namakan itu berdasarkan dari penjelasan ulama-ulama kita terdahulu dengan nama ilmu yang bersanad, yaitu dokumentasi pengetahuan yang tersambung di setiap eranya hingga menuju ke titik asalnya, sumber utamanya yaitu Rasulullah SAW, yang insya Allah semua itu bisa kita dapatkan sekarang dengan sangat mudah dan insya Allah sangat lengkap sehingga bisa memudahkan kajian kita dalam setiap ruang, waktu, dan situasi. Kini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan sambungkan pembahasan kita di malam ini di surah Al-Baqarah, masih surah yang sama, namun ayatnya insya Allah sekarang masuk di ayat yang ke-43. Dan mohon izin bila kami mengingatkan di awal kajian ini bahwa kajian malam hari ini barangkali durasi waktunya akan sedikit terbatas karena kita hanya akan berhenti di waktu Isya. Ba'da Isya ada kegiatan yang harus kita kerjakan teman-teman, karena itu mohon untuk fokus pada titik kajian ini sehingga ada satu pemahaman yang utuh, kemudian ketersambungan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya insyaallah. Langsung saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, di surah Al-Baqarah di ayat ke-43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah oleh kalian salat dengan benar, keluarkanlah zakat dengan tulus, serta rukuklah, tunduklah, patuhlah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang lain tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita telah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa rangkaian ayat-ayat ini terkorelasi dengan sikap dan sifat kalangan atau komunitas Yahudi khususnya yang mereka bekerja sama dengan orang-orang munafik di kalangan masyarakat Madinah dalam membangun koalisi, juga membangun persepsi, dan dalam saat yang bersamaan juga melakukan tindakan-tindakan atau munculkan juga karakter-karakter yang bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibangun, baik itu bersama Nabi SAW ataupun juga kesepakatan umum yang didokumentasikan dalam Piagam Madinah. Itu kesepakatan semua unsur yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah dalam rangka membangun negeri. Jadi jangan diposisikan sikap-sikap Yahudi dan beberapa kalangan munafik yang hadir pada saat itu di Al-Madinah Al-Munawwarah hanya head to head atau juga face to face dengan Nabi SAW. Tapi kita pahami dengan satu pemahaman yang lebih luas, lebih utuh, bahwa entitas yang ada pada masa itu adalah satu entitas berbangsa, bernegara yang telah membangun kesepakatan untuk meletakkan dasar kesamaan visi bernegara dalam satu kesepakatan dan komitmen yang diberi nama dengan Piagam Madinah. Jadi tindakan-tindakan yang muncul dari kalangan-kalangan Yahudi pada masa itu ataupun juga kaum munafik yang dikomandoi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul pada masa itu, Yahudinya ada Ka'ab bin Ashraf, kemudian munafiknya ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan nanti segala keterangan terkait ini bukan hanya ayat, kemudian juga hadis atau kitab-kitab yang didokumentasikan oleh para ulama dan tersambung sampai dengan ke kita, tapi ini akan diperkuat oleh situs-situs yang sampai saat ini masih bisa kita temukan jejaknya
di dalam kehidupan masa lalu yang tersambung pada keterangan-keterangan Al-Quran dan Sunnah ini, dan semua situs itu masih terdokumentasikan dengan sempurna semua keadaannya di area Al-Madinah Al-Munawwarah sampai dengan kini, seperti bentengnya Ka'ab bin Ashraf atau beberapa situs tentang kejadian-kejadian yang diberitakan ini. Jadi saya selalu ingin mengatakan bahwa kalau ayatnya sudah jelas dibacakan, hadisnya juga tegas diseleksi dan terbukti validitasnya, kemudian juga tokohnya dilacak lewat sejarah ditemukan, dan situsnya sampai sekarang masih ada, maka apalagi yang membuat kita ragu tentang kebenaran isi Al-Quran, kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW, dan yang lebih penting adalah bagaimana kebenaran isi itu memberikan pedoman berkehidupan kepada kita, bagaimana bersikap, bagaimana kita mendekati Allah, dan bagaimana kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Nah, kembali lagi di ayat ke-40 kita telah sampaikan jauh-jauh pertemuan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang di Mekah notabene tidak ditemukan keadaan itu. Ya, tidak ditemukan banyaknya Yahudi, seperti pernah saya sampaikan bahwa Yahudi banyak menunggu sebetulnya kedatangan Nabi di Madinah, tidak di Mekah, karena mereka melihat bahwa peluang untuk mendapatkan kenyamanan di Madinah lebih tinggi. Tempatnya cukup strategis, mereka mengambil bagian utara seperti sering saya sampaikan. Kemudian juga mereka akan mendapati peluang kenyamanan lebih karena tidak mempersamai Nabi, ya sekali lagi tidak mempersamai Nabi dalam fase awal perjuangan, yang itu butuh tenaga ekstra, banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak persekusinya, bahkan tidak jarang menghasilkan atau juga menghadirkan eksekusi-eksekusi, ya, tapi mereka menunggu fase-fase kenyamanan yang berada di daerah utara Al-Madinah Al-Munawwarah atau Yathrib kala itu dinamakan tempatnya. Dan dalam kondisi demikian Nabi datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian terdapat heterogenitas dari penduduk yang ada pada masa itu, maka kita dapatkan bagaimana Al-Quran membimbing Rasulullah SAW untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ya, bagaimana Nabi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkhitab, ya, mengajak berkomunikasi pada kalangan masyarakat Yahudi misalnya dengan mengingatkan kembali atas klaim yang mereka telah sering utarakan, deklarasikan bahwa mereka keturunan seorang nabi yang soleh, yang dekat dengan Allah, Bani Israel, kan, orang-orang yang mendekat kepada taubat, kemudian inna hudna ilaika, seperti yang paling saya sampaikan, Quran surah ke-7 ayat 156 itu. Nah, dalam kondisi itu, saat yang bersamaan juga ada sindiran-sindiran halus dan tajam untuk mengembalikan kesadaran komunitas Yahudi khususnya pada masa itu, agar mereka kembali pada komitmen awal. Untuk tujuan awal datang mereka ke Madinah itu apa, dengan dalam rangka menunggu Nabi, menaati Rasulullah, ya, itu dikembalikan kembali. Ya, jangan karena yang Nabi yang diutus, yang dipilih ini tidak sesuai dengan harapan mereka dari jalur yang tersambung kepada Sayyidina Ishaq alaihissalam, tapi Allah memilih dari jalur Sayyidina Ismail alaihissalam, lantas kemudian semua mereka dengan sifat egosentris dan sifat egoistisnya itu kemudian ditepikan begitu saja sampai menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks satu pertemuan ini dan konteks peleburan secara sosial ini didapati fenomena-fenomena. Ya, Nabi dituntun oleh Allah untuk menyadarkan, mengembalikan mereka di ayat yang ke-40, yaitu pola adaptasi awalnya, 41 menyadarkan keimanannya, kemudian 42 mengembalikan ke alam yang benar dengan menghilangkan karakter-karakter buruk, sifat manipulatif dan sebagainya. Nah, 43 ini mengembalikan kepada dasar ketaatan yang sesungguhnya mereka diperintahkan sejak era-era sebelumnya, terutama zamannya Musa alaihissalam sampai ke Isa alaihissalam dengan ibadah-ibadah yang bahkan namanya tetap sama, masih senafas dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di masa Nabi Muhammad SAW itu disempurnakan keseluruhannya, baik tata caranya, bacaannya, juga dengan hikmahnya. Ya. Nah, di titik inilah kemudian bagian 43 atau ayat ke-43 di surah Al-Baqarah ini itu masih tersambung dengan sebelumnya, terkorelasi. Jadi 40 adalah sapaan adaptasinya, 41 mengembalikan keimanannya, 42 menepis sifat-sifat buruk yaitu karakter manipulatifnya, lalu ke-43 menunjukkan kembali ritual amalan yang mengoneksikan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat ayat ini sekaligus dengan latar belakang kisah yang terkait dengan turunnya ayat ini. Kita malam ini akan kita jadikan sebagai referensi, ya, dan juga dalam beberapa kajian saya memperkenalkan pada teman-teman beragam kitab untuk kita ketahui, baik yang masa klasik ataupun yang kontemporer. Malam ini kita bersama kitab Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, atau dikenal juga dengan tafsir Al-Imam At-Tabari. Dia termasuk tafsir klasik, teman-teman, awal-awal, ya, dari dokumentasi tafsir yang eranya ini tidak jauh dengan era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih 2 abad lah, berarti era di 200-an ya. Ya, jadi kalau di Nabi awal-awal periode hijrah, kemudian di awal abad pertama, nah ini awal di abad kedua ya kurang lebih kitab ini sudah bisa diakses, tersambung maksudnya dari kita sampai ke abad itu.
Dan yang lebih awal lagi nanti kita juga memiliki tafsirnya Tanwirul Miqbas nih ya, min tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini yang dinisbatkan kepada sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi nanti kita akan urutkan dari tafsir klasik, kemudian pertengahan sampai yang kontemporer. Ya, kita juga nanti seperti saya sampaikan di kontemporernya kita punya tafsir Munir misalnya, ya, yang seperti ini. Ini yang Profesor Wahbah Az-Zuhaili yang sangat populer, Allah yarham alaih. Kemudian nanti kita punya Tahrir wa Tanwirnya Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, dan kita punya yang pertengahannya seperti Al-Fakhr Razi ya. Nanti banyak sekali di yang Mafatihul Ghaib Fakhr Razi. Nanti ada beberapa yang lain, Baydawi, Al-Marawi dan sebagainya yang insyaallah kitab-kitab itu kita miliki sehingga kita bisa memudahkan untuk belajar bersama dengan teman-teman sekalian seperti yang guru-guru kami pernah ajarkan insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Penulis kitab ini yaitu Al-Imam At-Tabari menyampaikan al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala, keterangan ulama terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah oleh kalian salat dengan benar serta keluarkanlah zakat dengan tulus dan rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Qala Abu Ja'far, berkata Imam Abu Ja'far rahimahullahu taala, ذكر أن أحبار اليهود والمنافقين كانوا يأمرون الناس بإقام الصلاة. Kita teruskan dulu bacaannya supaya tidak terputus. وإيتاء الزكاة ولا يفعلونه فأمرهم الله تعالى بإقام الصلاة مع المسلمين المصدقين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وإيتاء زكاة أموالهم معهم وأن يخضعوا لله ولرسوله كما خضعوا. Baik. Qala Abu Ja'far, berkata Imam Abu Ja'far rahimahullahu taala, dzukira, disebutkan atau tersebut, anna ahbar al-yahud wal munafiqin, bahwa para elit ya, para pemuka orang-orang Yahudi wal munafiqin dan orang-orang munafik. Saya tadi sampaikan di awal teman-teman sekalian, tokoh-tokoh Yahudi ini ada kalangan-kalangan elitnya seperti Ka'ab bin Ashraf gitu kan, dan beberapa juga yang lain. Lalu juga ada kalangan elit di kalangan munafik. Jadi kalau kita petakan di Madinah Al-Munawwarah itu dari heterogenitas penduduknya kita dapati ya, jadi kan penduduknya itu beragam ya, heterogen, bahkan beragam suku. Jadi kalau kita bagi di sini ada muhajirin ya, ini yang pendatang yang berasal dari Mekah yang berhijrah ya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun yang sebelumnya telah sampai sebagai pendahulu ke Yathrib atau di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian di sini ada Ansar. Ini penduduk Madinah yang spesifik disebut atau disifati menyambut kalangan muhajirin dan juga memberikan pendampingan-pendampingan, juga melakukan persaudaraan dengan kalangan muhajirin. Dan ini terdapat beberapa suku asli, dalam kata asli itu yang telah bermukim lama di sana ya. Telah bermukim lama. Kalau asli secara turunan sampai ke Yathrib itu sulit untuk kita lacak dan kita temukan kembali. Tapi setidaknya kita bisa melacak dua suku besar yang khususnya ada di wilayah selatan, yang tersambung nanti genealogi mereka atau silsilah mereka ke Yaman. Misal yang paling populer kita kenal itu ada Aus misalnya, gitu kan? Ada Khazraj misalnya, gitu kan? Ada bani-bani yang lainnya lagi dan seterusnya, itu banyak sekali. Ini yang oleh Nabi SAW pertama kali dipersaudarakan. Ya, dan diprovokasi lagi oleh Yahudi untuk berpecah kembali. Nanti ada suku-suku yang lain lagi cukup banyak sekali. Dalam beberapa kesempatan, teman-teman kalau main ke museum di Madinah, dulu itu di Kuba masih ada genealogi atau silsilah-silsilah suku-suku Madinah lengkap sekali. Di museum Kuba itu dekat dengan Masjid Kubanya. Hanya sekarang direnovasi, terus depannya dibikin taman, sehingga semua yang terkait dengan Madinah itu pada umumnya sekarang berbagai macam dokumentasinya dialihkan ke museum khusus ya di Al-Madinah Al-Munawwarah, atau juga bisa kita akses yang dekat Masjid Nabawi itu. Di situ ada beberapa hal yang menjadi miniatur-miniatur kehidupan masa lalu. Baik teman-teman sekalian. Nah, nanti saya gambarkan di sini ada penduduk Madinah pada umumnya yang beragam ya. Yang tidak kita sifati dengan Ansar. Ya, kalau Ansar itu kan artinya menolong dengan tulus, kan? Menolong dengan lengkap, kan? Membangun persaudaraan, itu Ansar sifatnya. Ada lagi kalangan-kalangan yang lain, kan? Yang satu dia bisa dikatakan pura-pura berislam, mengatakan Islam dengan lisannya, tapi tidak dengan iman dan perilakunya. Maka disifati oleh Al-Quran dengan kalangan munafik. Ya. Ada lagi nanti golongan Yahudi.
Ini saja gambaran besarnya gitu ya. Ini gambaran besarnya. Nanti yang kufur yang lain kan masih ada juga, yang dia tidak termasuk dalam golongan Yahudi, tapi juga dia belum berislam dan tidak juga disifati dengan munafik. Yang kelak nanti keseluruhannya ini yang paling menarik dalam jangka waktu 10 tahun, ini memeluk Islam. Ya, dengan cara-cara yang damai, cara-cara yang memahamkan, yang mereka juga membaca dengan intelektual mereka. Artinya, kemampuan mereka yang mungkin tidak seperti sekarang, banyak akses informasi, bisa melakukan verifikasi kebenaran, ya mereka hanya menerima dengan kadar akalnya, kemudian juga menerima dengan kadar imannya, lalu menemukan kebenaran Islam yang secara akhlak bisa mereka bandingkan, secara ilmiah bisa mereka bandingkan dengan klaim keyakinan yang lain, dan dari situ memutuskan mereka untuk berislam. Sehingga kelak di Madinah itu isinya semua Muslim. Maksud saya berbicara seperti ini, kalau dengan orang dahulu saja tidak menemukan akses yang luas untuk memverifikasi satu informasi dan kebenaran seperti saat ini didapatkan, tapi mereka bisa menemukan kebenaran sejati, mengapa penduduk dunia sekarang dengan semua akses yang bisa dilakukan, semua alat verifikasi dan instrumen-instrumen kebenaran yang bisa digunakan untuk mengecek segala hal, itu tidak bisa membaca sebuah kebenaran seperti orang dulu bisa mendapatinya. Nah, ini faktornya nanti babnya lain lagi. Ada faktor duniawi, materi, ya kebanyakan terikat dengan dunia misalnya, dan faktor-faktor lainnya. Nah, yang saya ingin gambarkan adalah kenapa saya highlight yang ini. Kita nanti akan bisa bahas lagi lebih panjang tentang misalnya komunitas Kristen ada atau enggak dan sebagainya. Itu bisa dibahas terpisah. Tapi saya ingin fokuskan kepada dua ini karena waktu kita yang sangat terbatas, teman-teman. Hanya sampai pukul 7 lewat sedikit saja. Ya, 19.05 sampai waktu tibanya waktu Isya, waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga saya fokuskan di titik ini saja. Nah, di Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat ke-43 ini kisahnya terkait dengan elit-elit ini, Yahudi dan munafik. Jadi di Yahudi misalnya kita temukan ada seorang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ini populer sekali di kalangan Yahudi. Ya, Ka'ab bin Ashraf. Di sini kita temukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ya, bin Salul. Dan menariknya, situs-situs terkait dengan petualangan keduanya ini, itu beberapa masih bisa dilacak dan ditemukan sampai dengan sekarang. Seperti bentengnya Ka'ab bin Ashraf misalnya. Ini yang paling komplit nih, seorang pujangga, wajahnya juga secara keduniaan ganteng, orangnya kaya, punya pengaruh, kemudian juga punya pengetahuan tentang keyahudian yang cukup mendalam. Tapi provokator juga gitu ya. Ini golongan elit. Golongan elit. Dan keduanya disebutkan di dalam sejarah, bukan hanya dinarasikan, tapi juga memang diverifikasi dalam perjalanan sejarah sebagai penentang Nabi yang paling utama. Ini penentang Rasulullah SAW yang paling utama. Nah, menariknya, teman-teman sekalian, ini menariknya. Jadi dalam masa adaptasi Nabi SAW membangun harmoni dengan seluruh penduduk Madinah, dengan keragaman yang ada di dalamnya, seluruhnya kan sepakat dalam konteks piagam Madinah. Ini saya urutkan dulu supaya mudah untuk divisualisasikan itu ya. Piagam Madinah. Nah, isinya cukup komprehensif, mencakup ke semua, mencakup maslahat, termasuk hukum-hukum yang berlaku dalam setiap keyakinan. Jadi kalau nanti ada pelanggaran-pelanggaran, hukum yang diterapkannya apa yang disepakati, ya kan? Saya nanti Yahudi menggunakan skema Yahudi, Nasrani menggunakan skema Nasrani, umat Islam menggunakan hukum Islam, dan lain seterusnya. Nah, yang paling menarik, teman-teman sekalian, jadi di era adaptasi ini, Nabi itu kan begitu populer. Jadi Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu populer di kalangan masyarakat Madinah dengan semua keteladanan yang melekat kepada beliau. Baik sifatnya, sikapnya, dan semua hal yang terkait dengan beliau itu terbukti baik itu seluruh kebenarannya ataupun seluruh manfaat kehidupannya. Sehingga banyak orang kemudian bukan hanya bersimpati tapi menemukan kebenaran dalam berkehidupan. Itu poinnya. Jadi orang menemukan tujuan hidup lagi, gairah berkehidupan lagi, orientasi kehidupan lagi, sehingga Islam sangat mudah diterima. Ini yang menjadikan akhlak itu lebih utama dibandingkan dengan kata-kata. Jadi kalau kita berperilaku dengan baik sebagai seorang muslim, Anda karyawan, di kantor Anda jujur, di kantor Anda disiplin, kan? Dalam konteks Anda bekerja, Anda menjadi orang-orang yang baik dalam berperilaku, sehingga orang bertanya, ketika orang bertanya, kenapa engkau begitu? Anda katakanlah, Islam yang mengajarkan saya demikian. Jadi ketika kita memahami bahwa Islam itu menunjukkan nilai kebaikan, maka itu langkah dakwah yang paling efektif. Ya, sehingga mudah mengenalkan semua orang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu poinnya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, karena ini figur yang paling disenangi oleh massa pada masa itu, ya, dan juga paling dekat dengan rakyat, dengan masyarakat, termasuk juga dikagumi oleh pengikut-pengikut ini. Ya, kan biasa kalangan elit itu kalau lihat
pengikut-pengikutnya, masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya itu punya kecenderungan mengidolakan ya satu public figure misalnya tertentu, maka mau nggak mau kan elitnya mesti mendekat. Ya. Ini sudah hukum. Ya sekarang aja kan seperti itu, apalagi musim-musim misalnya mau pemilihan, apakah itu pilkada, apakah itu pemilu dan sebagainya. Pasti public figure itu akan didekati oleh elit, itu kalangan hal yang sangat biasa sekali. Baik itu dari kalangan pemuka agama misalnya, ataupun juga dari ya public figure yang lain dan sebagainya. Itu hukum yang sangat umum sekali. Dan menariknya, ada kaidah dalam tafsir yang selalu saya sampaikan, jika tidak disebutkan siapa tokohnya, tapi informasinya disebutkan sebagai sesuatu yang umum, tidak disebutkan tokohnya siapa spesifik, kapan kejadiannya, ini memberikan kesan bahwa perilaku itu konsisten terjadi di setiap masa, dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Makanya nggak disebutkan khusus untuk memberikan kesan siapapun bisa masuk dalam perbincangan itu di masa-masa depan dengan substansi yang sama, dengan tokoh yang berbeda. Tapi intinya sama, intinya serupa. Di dalam kondisi-kondisi ada public figure yang dekat dengan masyarakat, itu pasti akan tampil sosok-sosok yang berusaha dari kalangan elit ini untuk mendekati publik ini, sehingga tujuannya bukan karena public figure-nya, tapi tujuannya mendapatkan simpati dari masyarakatnya. Ini poinnya. Ya, untuk meraih simpati. Baik ya. Nah, jadi kembali ke sini, teman-teman sekalian. Maka, dzukira anna ahbar al-yahudi wal munafiqin, tersebut bahwa para kalangan elit, ahbar itu kalangan elitnya gitu kan, pemuka diterjemahkannya. Kalangan elit Yahudi dan munafikin itu sudah saya sebutkan, sehingga ketika saya sebut Anda terbayang, oh ini si fulan dan sebagainya. Okay? Kanu ya'muruna an-nas biiqamis shalah. Mereka mulai mengkampanyekan kepada masyarakat ya, biiqamis shalah wa ita'iz zakat, untuk menunaikan salat dan mengeluarkan zakat. Ya, jadi ini menarik nih. Ya, golongan Yahudi sendiri mencoba kalangan elitnya untuk menarik simpati kalangan muslimin khususnya, gitu kan. Termasuk orang munafik. Kalau munafik ini kan sudah mengklaim muslim di dalam lisannya. Jadi dia mengatakan saya juga muslim, saya pun Islam, gitu kan. Tapi dalam hatinya itu tidak seperti lantang di lisannya. Pun demikian dalam perilaku bersikapnya tidak mencerminkan perilaku yang Islami, hanya menggunakan klaim di lisannya aja saya juga muslim, gitu ya. Nah, sekali lagi ini adalah pelajaran yang sangat besar dari Al-Quran. Bila tidak disebutkan kapan kejadiannya, spesifiknya siapa, ini akan memberikan kesan lagi bahwa di masa-masa datang, itu akan terjadi kalangan elit-elit itu mendekati public figure tertentu atau mengkampanyekan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh public figure itu, sehingga dia mendapatkan peluang simpati atau potensi simpati dari para pengikut public figure yang dimaksudkan. Gampangnya beginilah. Misal, kondisi saya saat ini mengajar, kan masyarakat banyak belajar misalnya kan, maka kalau mengambil spirit ayat ini bisa ditempatkan saya dalam posisi yang mungkin ada umat di bawahnya, ada muhibbin, ada pecinta, ada masyarakatnya, kalau di YouTube mungkin ada subscriber dan sebagainya kan. Nah, dalam posisi seperti itu ini akan selalu terjadi hukum yang mengikuti apa yang ayat ini pernah beritakan. Apa hukumnya? Bila ditempatkan saya dalam posisi demikian, akan muncul nanti kalangan elit-elit dengan kepentingan tertentu ya. Nah, ini nanti elitnya akan banyak. Memang ada yang nanti akan belajar dengan benar, ya, seperti sahabat-sahabat yang lain mendekat pada Rasulullah. Tapi kalau kita batasi di dua hal ini, ada elit-elit yang memang kepentingannya bukan karena untuk mendekati sayanya untuk belajar, tapi lebih karena ingin mendapatkan simpati dari orang-orang yang belajar dengan kami. Nah, sepertilah gambarannya, ya. Dan itu akan terjadi, terutama di era-era yang kita rasakan kekinian, ya, musim-musim kampanye dan sebagainya. Siap-siap saja tuh ulama, para ustadz, ya, habaib dan sebagainya pasti akan banyak didekati. Itu sudah pasti, ini hukumnya seperti ini, sama. Ya, cuma bagaimana orientasi pendekatan itu, orang-orang yang mendekati itu masing-masing pasti punya niat-niat yang berbeda. Kita tidak menghukumi itu, hanya mengembalikan kepada konteksnya, dan kembali semua akan mendapatkan hisabnya insya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan niatnya. Singkatnya, mereka mencoba mengkampanyekan apa yang Nabi ajarkan ya kepada masyarakat muslim. Ayo sholat, tuh kan, ayo keluarkan zakat. Kan di Islam sudah mulai. Ya, syariat sholat kan sudah dilakukan, diteladankan, dicontohkan oleh Nabi sebelum berangkat hijrah. Itu sudah paham mereka semua. Yahudi juga sudah mengerti. Nah, ini menariknya zakat juga ya, yang nanti setelah bersamaan dengan puasa di tahun kedua hijrah itu mulai disyariatkan, itu mulai dikampanyekan juga oleh menariknya oleh kalangan Yahudi dan munafik. Ya, padahal mereka sendiri tidak mengerjakan itu. Jadi elit Yahudinya juga tidak sholat seperti Nabi yang contohkan dan Nabi yang ajarkan, kan? Walaupun mereka sesungguhnya punya syariat sholat yang nanti semua tersambung sampai ke Musa alaihissalam. Nabi Musa kan diminta untuk sholat saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala SK-nya menjadi nabi, kan, diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu perintah pertamanya salat. Itu diabadikan di Al-Qur'an surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu kan? Nah, itu di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Dan banyak di ayat-ayat lain. Nah, demikian pula yang menariknya orang-orang dari kalangan munafik. Mereka itu mengklaim sebagai muslim, ya kan? Nah, terus minta kepada
masyarakat ya, pengikut Nabi SAW untuk ayo sholat, ayo tunaikan zakat, tapi mereka sendiri sebenarnya nggak sholat ya. Dan kalaupun sholat nanti di ayat-ayat lain, kalaupun ikut sholat itu hanya numpang pencitraan aja di samping Nabi SAW. Ini tolong ya, ini nanti mau musim-musim kampanye, tolong jangan dipotong video saya ini ya. Jadi saya menjelaskan di tanggal berapa ya, malam apa, dan dalam kajian apa. Karena penting saya ingatkan, ini sekarang sudah mulai menyebar potongan-potongan video yang saya perhatikan juga itu dibawa narasinya sesuai dengan kepentingannya. Jadi saya tegaskan, saya tidak ikut politik-politik praktis ya. Ya saya mendoakan untuk semuanya. Adapun yang sekarang Anda temukan misalnya ke A atau ke B, itu kan potongan-potongan video yang saya pun tahu betul narasinya saat saya menyampaikan itu kemana, sepenuh apa, dan sebagainya. Jadi saya menggambarkan kondisi kekinian yang sedang saya bicara. Kalau kemudian itu terbukti, artinya apa? Itu menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dan di situ kita diminta kembali untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali teman-teman ke sini. Jadi uniknya, orang-orang munafik ini meminta, ya kan, dari kalangan elit, ayo sholat, jaga kemudian puasa, jaga zakat. Ya mirip-miriplah beginilah kalau ada yang nempel dari kalangan elit ke tabligh akbarnya seorang ulama, dai apa, diminta ngasih sambutan, kan ngajak sholat juga. Ya padahal belum tentu dia kesehariannya sholat. Ya padahal belum tentu wudunya benar. Tapi sholatnya kan bisa di samping ustadz, di samping kiai, di samping habibnya. Nah ini sama, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalau sholat, dia coba cari saf depan dengan Nabi, cari simpati Nabi. Lalu mengatakan pada masyarakat, ayo sholat yang betul, ayo kemudian tunaikan zakat. Tapi saat yang bersamaan, dia mencoba menjadi pesaing yang memusuhi Nabi SAW, sampai bahkan dia berinisiasi untuk membuat masjid saingan, masjid tandingan, yang dikenal dengan Masjid Dirar itu. Yang sekarang wilayah itu penuh dengan tukang arang, ya, penuh dengan jualan arang. Ini kondisinya teman-teman sekalian. Jadi kalimat ini ketika mereka datang membawa kampanye untuk masyarakat supaya mendapatkan simpati mereka, Allah meluruskan, ya kan? Allah meluruskan. Jadi niatkan yang baik, sehingga dengan niat yang baik itu masyarakat mendapatkan kebaikannya sesuai dengan ketulusannya. Karena ketidaktulusan itu bencana awal yang terjadi yang menimbulkan luka sosial yang sangat dalam. Jadi kalau Anda memang bertahan dengan keyakinan Anda, misalnya silahkan Anda yakini apa yang Anda yakini, bertanggungjawabkan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakum dinukum waliyadin, tapi bersikaplah yang baik, yang jujur. Jangan di lisan berkata A, di hatinya berkata B. Jangan di lisannya berkata, ayo sholat, ayo zakat, tapi Anda sendiri nggak praktekkan, Anda sendiri menentang, padahal misalnya anti ajaran-ajaran itu. Ya dalam tanda lain, kalau sedang musim kampanye dekat dengan Islam, pakai peci, pakai kerudung, ngajak sholat, kampanyenya mari keluarkan zakat, ya dan sebagainya, tapi sesungguhnya dalam hatinya bahkan tidak senang dengan Islam. Kesehariannya nggak pernah sholat misalnya, ya bicaranya selalu anti-Islam dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang terjadi di masa Nabi SAW, ya 15 abad yang lalu. Maka apa yang terjadi? Turunlah kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 43. Itu asal awalnya. Ya, fa'amarahumullahu ta'ala biiqamis shalah ma'al muslimin musaddiqin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas langsung merespon dengan memerintahkan orang-orang ini untuk berkomitmen dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, jadi kalau Anda memang berkata demikian, mengajak sholat dan meyakini kebenaran sholat, maka lakukan sholat dengan benar seperti orang-orang muslim yang benar, ya, muslimin musaddiqin. Orang-orang Islam yang konsisten menjaga sholat itu menunaikan sholat dengan baik. Maka turunlah ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, kalian pun jangan cuma berkata, kan? Jangan cuma mengkampanyekan, tapi tunaikan dengan benar, kata Allah. Wa aqimus shalah. Dan itu menariknya kenapa menggunakan kata, turunan kata aqama yuqimu, dan bentuk perintah aqimu. Kemudian setelah itu kalimat salatnya menggunakan alif lam. Ya kan? Nah, lalu setelah itu wa atuz zakah, menggunakan kata turunan kata dari ata kemudian ata yu'ti. Ya, ata itu datang, tapi kalau ata yu'ti memberi sesuatu dengan tulus. Kemudian zakatnya pakai alif lam. Lalu yang paling menarik, warka'u ma'ar raki'in. Ya, warka'u ma'ar raki'in. Kan di dalam salat itu sudah ada ruku'. Kenapa ditambahkan ruku' lagi di akhirnya? Apakah itu tambahan atau ada kalimat lain yang diinginkan oleh Allah di ayat itu? Nah, ini yang akan kita coba elaborasi teman-teman sekalian dengan pendalaman yang cukup mendalam, sehingga dengan itu semua kita memahami, oh ini konteksnya ini, kemudian solusinya seperti ini, perbaikannya demikian. Nah, jadi saya ingin tarik dulu ke awal, asal apa yang tadi kita simpulkan, bahwa ada kondisi di era Nabi SAW dengan keragaman yang ada di masyarakat pada masa itu, dan ada kompetisi di kalangan elit, yang dengan kompetisi ini, masing-masing elit ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat, sehingga dengan harapan mendapat perhatian ini, ia mencoba mengkampanyekan hal-hal yang sesungguhnya positif sebetulnya, ya yang diajarkan oleh tokoh-tokoh masyarakatnya. Pada era itu adalah Nabi SAW, ya sebagai tokoh utama dan sebagai Rasul yang paling utama, teladan kita semua. Lalu untuk menarik perhatian masyarakat, maka mereka mengambil ajaran Nabi sebagai kampanye, bukan untuk menunaikannya dengan benar. Itu poinnya. Maka mereka sampaikan, ayo sholatlah, ayo keluarkan zakat. Tapi mereka sendiri tidak menunaikan sholat dengan benar, bahkan ada yang tidak sholat, kan? Dan tidak mengeluarkan zakat. Nah, maka dalam konteks inilah turun ayat Al-Baqarah ayat ke-43. Demikian teman-teman sekalian gambaran umumnya. Nah, saya turunkan satu hal dulu. Kita bagi-bagi. Sekarang kita masuk ke detailnya. Kan tafsir yang baik itu menguraikan umumnya, baru detailnya satu-satu, gitu kan?
Nah, jadi aqama yuqimu itu menunjukkan sesuatu yang sempurna, sesuai kemampuan yang bisa dikerjakan. Ya, dari kata asalnya aqama yuqimu. Aqama itu dari kata qama ditambahkan hamzah di depannya. Ya kan? Singkatnya begitulah kalau simple kita baru belajar. Ya, qama itu kan berdiri tegak sebetulnya, tegak yang sempurna, yang lurus sesuai dengan ketentuan. Kalau di pramuka, di tentara itu kan di akabri ataupun di Polri ada pelatihan berdiri sempurna, nah itu namanya qama. Kalau kita ingin berusaha menegakkan diri dengan sempurna sesuai ketentuan, itu namanya aqama. Yuqimu, perintahnya aqim, jamaknya aqimu. Nah, salat didahului dengan turunan kata ini untuk memberikan kesan bahwa jangan sampai kalau salat cuman sekedar menunaikan salat, tapi tunaikan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Sehingga penunaian salat itu bisa dilakukan dengan tegak lurus, dengan baik, seperti Anda berdiri sempurna, dengan sikap yang sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi tidak diinginkan orang sholat, apalagi orang Islam menunaikan sholat hanya sekedar memenuhi kewajiban saja, yang penting saya sholat. Karena nanti ada isyarat demikian. Ya, ada golongan yang kalau sholat itu yang penting sholat, yang penting kewajiban saya telah selesai, tapi tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sholatnya. Apakah sholatnya itu benar atau tidak, dia tidak melihat itu, yang penting sudah sholat. Apakah benar rukuknya, benar sujudnya, benar takbirnya sampai salamnya, bahkan benar wudhunya, dia nggak lihat itu. Yang penting saya wudhu, yang penting sudah sholat. Yang kalau ditanya, ya sudah, saya kan barusan sudah sholat. Nanti akan ada golongan itu, dan isyaratnya jelas dalam Al-Quran. Nah, itu tidak diinginkan oleh Allah. Karena spirit dalam perintah penunaian sholat itu bukan sekedar membuktikan keimanan kita untuk bisa menunaikan gerakan-gerakan dan menyampaikan bacaan-bacaan yang dibimbing dalam penunaian sholat secara formal. Bukan sekedar itu, tapi nanti ada hikmah-hikmah besar di balik bacaan-bacaan, gerakan-gerakan, dan hukum-hukum yang bila ketentuan itu dilakukan dengan benar, ada dampak yang terjadi pada kehidupan kita. Nanti yang paling menarik adalah sholatnya 5 waktu, namanya spesifik, dan juga manfaat yang kita dapatkan 5 waktu juga. Nah, bila seseorang menunaikan sholat dengan cara yang benar ini, bukan sekedar ia menggugurkan kewajiban. Yang kedua, membuktikan kebertuhanannya kepada Allah, pembuktian imannya lewat sholat. Tapi nanti ada yang ketiga, dia mendapatkan pancaran, konsistensi keberkahan, manfaat-manfaat yang didapatkan dari sholat untuk kehidupannya. Bukan sekedar akhirat, tapi nanti ada dunia. Itu yang menjadikan sholatnya 5 waktu, manfaatnya pun nanti akan 5. Dan itu spesifik disampaikan dalam Al-Quran. Bahkan dari 5 itu ada bagian paling pokok yang dibutuhkan oleh manusia setiap hari, setiap waktu, diperdengarkan di telinganya 5 kali dalam sehari. Nah, bagian-bagian itulah teman-teman yang akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi sekarang kita paham dulu ada kondisi umum terkait dengan ayat ini. Nanti detailnya kita akan gali kembali. Kenapa aqimu? Kenapa pakai alif lam di shalah? Kenapa di sini ada skema zakat menggunakan keturunan kata ita gitu kan? Apa maksudnya itu? Dan kenapa di ujungnya disempurnakan dengan kalimat warka'u ma'ar raki'in? Itu semua ada rahasianya. Bahkan setiap lafaz yang menyulam ayat-ayat Al-Quran, itu setiap lafaznya, bahkan huruf, bahkan harakatnya, itu ada mukjizat yang terkandung di dalamnya. Teman-teman, ada kegiatan yang mesti saya lakukan, dan ini sangat mendesak untuk dilakukan, tapi saya mencoba untuk memenuhi agenda kita malam hari ini dengan tetap mengajar, walaupun dalam pengajaran itu ada beberapa hal yang saya tidak ingin memberikan kegelisahan pada teman-teman semuanya, tapi mohon didoakan semoga kegiatan bisa berlangsung dengan lancar dan baik, dan juga diberikan oleh Allah kesehatan untuk semua kita dan keluarga kita seluruhnya, insya Allah. Ya, kemudian yang kedua, saya izin menginformasikan bagi teman-teman semua bahwa kita sedang dalam tahap penyempurnaan untuk pesantren yang direncanakan akhir bulan ini, insya Allah selesai tahap pertama keseluruhannya, sehingga dapat diuji dengan kegiatan di awal bulan nanti yang melibatkan jemaah-jemaah terbatas tentunya untuk kegiatan tertentu insya Allah. Ada kesempatan wakaf bagi teman-teman sampai akhir bulan ini. Ya, masih sama di rekening yang sama, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111 3 kali 1-nya, kemudian 4 kali 4-nya, lalu 142 111 4 ada 10 digit atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Ini untuk wakaf pesantren, dan barangkali nanti akhir bulan teman-teman peluang itu akan tertutup untuk sementara waktu, karena insya Allah tahap pertama kami akan melakukan audit dulu keseluruhan dari wakaf ini, karena ini kan titipan umat ya. Kemudian kita pertanggungjawabkan keseluruhannya, kita tunjukkan hasilnya, dan kita nikmati dulu semuanya, sehingga kita bisa petakan dan membangun peta jalan ke depan dengan lebih baik, terukur, dan bermanfaat untuk semua. Yang kedua, teman-teman sekalian, saya mengajak untuk kita konsisten memberikan perhatian kita untuk Palestina dengan doa-doa terbaik kita. Kemudian juga yang proporsional, nanti saya berikan penekanan kembali mengikuti himbauan-himbauan ulama-ulama kita dari MUI, ya kan? Seruan-seruan yang baik tapi tetap proporsional dan dengan detail, jangan sampai membuat hoax dan sebagainya yang menyulitkan berbagai kalangan untuk bisa mengekspresikan kegiatan sosialnya dengan baik. Adapun teman-teman yang menitipkan
bantuan-bantuan kemanusiaan, ya alhamdulillah telah kita distribusikan. Saya kira kita cukupkan dulu ya dengan situasi itu. Ya, kita cukupkan dulu sekali lagi. Kalau mau teman-teman titipkan silahkan ke pihak-pihak lain dulu ya, karena kita punya mitigasi yang spesifik. Alhamdulillah teman-teman sudah disalurkan, baik itu melalui MUI yang diteruskan ke Basnas, ataupun juga kita berikan ke Basnas sendiri yang melalui MUI ke Basnas, yang semula untuk Rumah Sakit Hebron telah dialihkan untuk kemanusiaan sekarang, itu jumlahnya 14 miliar 300 juta. Kemudian yang kita bersama Bapak Kasad, ya alhamdulillah juga di Mabes AD telah disalurkan 10 miliar, dan itu telah disampaikan juga pembuktiannya, kemudian bukti transfernya, kwitansi semuanya sudah ada. Lalu kita berikan juga kemarin di Surabaya dalam acara wisuda di Wafa, kita kedatangan tamu langsung dari Gaza yang tahu situasi dan sebagainya, menangani persoalan kemanusiaannya, menangani cekap tanggapnya. Kita titipkan juga titipan teman-teman itu berjumlah 4 miliar. Dan saat di Jogja itu melalui Lazismu juga yang disusun untuk obat-obatan dan sebagainya itu ada 1 miliar. Jadi sudah cukup yang untuk dititipkan, disalurkan. Terima kasih teman-teman sekalian atas kepercayaannya. Saya sangat terharu, bahkan ada dari bonek juga Persebaya waktu saya ke Surabaya itu sampai ngejar menitipkan amplopnya, masih saya simpan sampai sekarang, dan berbagai kalangan yang datang ke kantor dan sebagainya. Walaupun saya tidak announce secara langsung, tapi kita mencoba untuk berdiri bersama-sama ya dengan Palestina dan untuk mewujudkan kedamaian dunia. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Jika teman-teman berkenan, mohon mendoakan untuk kita semua sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak bagian terakhir ini kita berkonsentrasi menyiapkan ulama-ulama yang benar ke depan. Karena saya pun kan nggak tahu di titik mana saya berhenti mengajar. Pasti ada yang meneruskan. Nah, yang kita bangun adalah sekarang saya sedang menyiapkan calon-calon ulama untuk meneruskan. Saya berikan juga kesempatan untuk menempuh pendidikan. Ada yang kita siapkan sekarang, kita berangkatkan ke luar negeri. Insya Allah tahun depan sebagian sudah pada kembali untuk bisa mengisi pos-pos di pesantren. Jadi kalau teman-teman nanti mau berwakaf atau berinfak, lebih baik ke program itu saja, karena itu real nanti akan dibutuhkan di dalam negeri untuk membangun negeri, membangun umat Islamnya ke depan, memimpin dalam kebaikan, memakmurkan negara kita, dan berharap kita punya satu kekuatan yang besar di mata dunia untuk masa yang akan datang. Itu investasi yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah muliakan kita semua. Maafkan saya yang belum mampu memberikan yang terbaik seperti yang mungkin Anda harapkan. Semoga Allah memuliakan kita, menyayangi kita, dan menjaga kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Maafkan saya. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.